Oh. Dayan mengatakan begitu. Jadi teman saya jangan dilapori polisi. Jangan, nanti ditangkap aku nggak punya teman lagi. Oke. Nah, kalau ayahnya Dayan sendiri, Bapak kerjanya apa, Pak, kalau boleh tahu? Saya petani. Petani? Ya. Oke. Nah, ini pembiayaan dari perawatan Dayan sendiri gimana sekarang? Dari berangkatnya. Dari berangkatnya maksudnya. Maaf? Dari berangkatnya. Enggak, pembiayaan untuk pengobatan Dayan? Oh, pakai ini, BPJS. Pakai BPJS? Oke, menggunakan BPJS ya. Dan katanya sampai akhirnya dirujuk ke RSCM. Nah, itu gimana caranya bisa dirujuk ke RSCM dan biayanya dari mana itu? Ya, pakai itu. BPJS yang merujuk ke RSCM? Dari tarakannya sendiri? Iya. Oke, itu ada bantuan atau ada. Dari Bu Erlina. Oke, jadi diminta untuk ke RSCM. Oke, dan ketika sampai ke RSCM sendiri apa diagnosanya ya? Iya, hasilnya dikatakan Dayan kenapa gitu. Belum, ini masih diagnosa. Sampai detik ini masih diagnosa. Iya. Tadi saya dengar bahwa udah keluar hari ini. Iya, kan nunggu hasilnya insya Allah hari Senin. Oke, nah ini buta atau gimana sih, Pak? Saya kurang tahu. Kalau untuk sekarang ini memang nggak bisa melihat yang sebelah kanan. Tidak bisa melihat? Iya. Kiri kanan, Pak? Enggak, kanan. Kanan aja. Iya. Itu apa ya, awalnya nggak begitu tadi, Pak? Enggak. Iya. Awalnya cuma bengkak, lama-kelamaan dagingnya keluar. Dagingnya keluar? Iya, ada daging tumpuk gitu. Oh, mungkin saraf atau apa gitu kali kena. Iya, mungkin ada yang kalau nafasnya pakai mulut. Nafas pakai mulut? Iya. Oke. Dioperasi, Pak? Kemarin diambil jaringan sedikit untuk di lab. Di lab, oke. Iya. Dari orang tua atau dari keluarga Dayan ini sudah bertemu dengan orang tua pelakunya? Belum. Belum? Belum. Dari kepolisian sudah dilaporkan? Kalau lapor kemarin itu pernah dari abang saya itu. Lalu? Cuma kan kalau untuk memutuskan kan nggak bisa, harus ada hasil visum kalau nggak salah. Harus ada hasil visumnya? Iya. Oke, jadi maksudnya apakah benar bahwa penyakit tersebut atau atau masalah tersebut benar karena dipukul atau tidaknya gitu? Tapi kan pemukulannya benar kan? Iya, benar. Oke, berarti apapun itu terjadi pemukulan di kelas. Iya. Jadi pemukulan di kelas. Wow. Luar biasa. Setahu saya di kelas belajar matematika, bukan pukul-pukulan. Tapi nggak tahu lagi kalau zaman sekarang. Baik. Kita ada foto-foto dari Dayan, katanya depresi setelah itu dia. Tapi setelah ini saya akan mengundang dari KPAI untuk bercerita tentang ini, karena peristiwa bullying ini banyak. Ini hanya satu mungkin dari ratusan yang terungkap ya. Yang terungkap gitu ya, banyak banget nih. Dan anak-anak ini gini, makanya buat adik-adik nih kalau misalnya kebetulan nonton, kalau terjadi hal seperti itu laporkan, langsung laporkan ke orang tua atau ke guru langsung. Jangan takut. Jangan takut ancaman teman-teman kalian, jangan takut nanti kalau kamu lapor saya apain, tidak, laporkan. Kalau perlu orang tuanya begitu laporin, orang tuanya harus datang. Ya, karena bully itu harus di stop. Bagaimanapun bully itu harus di stop. Dan cara menyetopnya adalah bagaimana, fight it back, lawan balik. Lawan baliknya bagaimana? Bisa dengan pelaporan, bisa dengan apa? Bisa dengan bicara dengan orang tuanya. Dan mungkin orang tua juga harus mulai terbuka pada anak-anaknya. Setiap kali pulang sekolah tanya, jadi dekatkan diri Anda pada anaknya. Jadilah teman dan jadilah sahabat pada anak Anda sendiri. Kita akan lanjut lagi seri satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita punya fotonya Dayan pada saat keadaan dia masih sehat, dan fotonya pada saat setelah kejadian dan setelah operasinya yang akan kita kasih lihat pada Anda. Itu adalah Dayan sebelum terjadi aksi bullying atau pemukulan dan sebagainya. Ya, Anda bisa lihat, ini adalah Dayan. Nah, Anda bisa lihat bengkaknya seperti apa. Itu kita harus mundur. Lihat. Melihat keadaan Dayan seperti ini, apa dari pihak keluarga tidak melakukan sebuah tuntutan apapun, Pak? Tidak. Kenapa? Saya juga keluarga sana saya tahu keadaannya gimana juga. Kenapa? Keluarga di sana saya juga tahu keadaannya. Anak yang bapak yang anak memukul itu saya tahu. Jadi Anda kasihan maksudnya? Iya. Anak Anda seperti itu nggak kasihan? Iya, kasihan. Tapi kan kita nggak bisa juga nuntut yang terlalu
Sekarang kalau tidak ada tuntutan, tidak ada apa, jadi harapannya apa nih? Kalau harapan saya mudah-mudahan jangan ada lagi kejadian seperti ini di sekolah. Jangan ada lagi kejadian seperti itu. Iya. Tapi kayak pihak sekolah gitu nggak bertindak apa-apa atas kejadian ini. Nah, Memang pada saat itu belum. sampai saat ini belum. Sekarang ada. Apa itu? Sekolah bertindak apa? Mencari pelakunya. Mencari Pelakunya pelakunya. Tahu kalau pelakunya ketahuan diapakan oleh pihak sekolah? belum ada tindakan. Belum ada. Oke. Ya, Berarti sampai detik ini belum ketahuan pelaku. udah. Oh sudah. Udah ada Oh, saksi ya. Saksi sudah ya. ada saksi. Tapi saya nggak tahu ya, secara psikologi kalau ada seseorang melakukan pembulian dan tidak terjadi hukuman, akhirnya tidak ada proses jera gitu menurut saya, karena oh ternyata begini, Dimaafin misalnya. dimaafkan gitu kan, respon reaksi yang terjadi kan seperti itu, tidak ada punishment yang terjadi gitu. Mungkin nggak tahu juga, tapi masalahnya ini adalah anak-anak. Nah, gimana seorang anak bisa mukulin orang gitu? Diajarkan apa oleh orang tuanya, diajarkan apa oleh guru, apa tidak ada bimbingan dan sebagainya, itu yang, karena saya sering sekali ngelihat misalnya ada anak-anak nih ya, nah ini saya sering sekali lihat di komplek perumahan gitu ya, siang-siang itu anak-anak kecil itu main sendiri gitu, beserta dengan babysitternya mainan handphone, anaknya mainan sepeda nggak tahu kemana, terus anaknya gitu ngambil batu gitu baretin mobil orang gitu. Dan Itu nggak sering- dilarang ya. Oh iya, dan ini bukan dari ini bukan di kampung loh ya. Ini di komplek loh. Pertanyaannya adalah ya karena tidak ada larangan, karena orang tuanya tidak mendidik, tidak ini gitu. Tidak salah siapa-siapa, tapi itulah yang terjadi sebenarnya sekarang. Nah, anak Anda itu berpotensi untuk menjadi sesuatu kalau dari kecil, ingat ya, ini dari kecil, ini adalah akar pohon. Kalau dari kecil dia tidak dididik untuk menjadi sesuatu yang baik, ketika dia sudah menjadi besar, tidak bisa dirubah. Karena ada istilah, you cannot teach old dog new tricks. Ada nggak bisa ngajarin anjing kalau udah 6 tahun suruh duduk tuh nggak bisa. Nggak bisa, sifat tidak akan bisa dirubah ketika dia sudah besar. Jadi harus dari kecil. Harus ada punishment SW dari kecil. Kalau boleh tahu kejadian ini, pemukulan ini ada berapa anak yang mukulin Dayan? Kalau dari pengakuan Dayan 2. Ada 2 anak ya, satu Iya. megangin, satu mukulin. Iya. Pada saat anak satu megangin, satu mukulin, teman-teman Dayan ada di mana, Pak? Nah itu kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Iya, tapi ada saksi yang bilang memang tahu. Gitu. Memang lihat, Iya, memang lihat. ya. Oke. Tapi kalau seperti ini, Bapak pernah tanya nggak Dayan masih mau melanjutkan sekolah? Apa jadi trauma nggak mau sekolah lagi? Nah itu kemarin ditanya sama Bu Erlinda, katanya mau sekolah beda gitu, nggak di situ lagi. Gimana Pak? Mau sekolah di tempat lain. Oh mau sekolah di tempat Mau lain. sekolah di tempat lain. Iya. Katanya sempat stres, Dayan, depresi gitu. Ya gimana? Kayaknya sih ya nggak terlalu berat gitu lah. Ya cuma trauma aja. Trauma ya, pasti trauma. Oke, ya pasti trauma lah namanya. Anak kecil dipukulin dan yang mukul ini anak kelas 4 gitu ya. Iya benar. 4 dan kelas 5 Kelas 4 dan kelas 5. Sedangkan Dayan kelas Kelas satu. kelas 1 Kelas SD. satu. dan baru masuk. Baru masuk. Dan baru masuk. Baru perkenalan dengan suasana baru tiba-tiba langsung di Tahu nggak ya, pertandingan tinju ya, pertandingan tinju tuh ada kelasnya loh. Kelas bulu, kelas ringan, kelas berat. Ya, diukur dari berat badannya. Jadi nggak ada tuh pertandingan tinju Mike Tyson selawan kelas bulu gitu. kelas bulu, nggak ada gitu, pasti kalah. Jadi berantem yang benar tuh, kalau mau berantem yang benar 1 lawan 1, timbang dulu berat lu berapa, umurnya berapa gitu ya. Kalau nggak ya pembulian dan apa bangganya mukulin anak kecil juga kan ya. Ya, tapi saya bingung nih dengan Bapak. Anda kelihatan Bapak kelihatan pasrah sekali gitu. Nggak ada perlawanan, nggak ada gerakan apapun. Kenapa itu?
Ya gimana lagi ya. Nah, kalau dari keluarga lain gimana Pak? Saya begitu mendengar, maka begitu dirujuk ke Jakarta, saya itu sangat marah. Kenapa kok nggak lapor polisi? Walaupun saat itu sudah di Kasongan, dekat Palangkaraya, saya minta kalau nggak lapor polisi, nggak usah ke Jakarta. Harus lapor polisi. Karena saat itu sudah di Kasongan, ya sudah lapor polisi di Kasongan saja, nggak usah di Pegatan, harusnya di Pegatan. Namun di Kasongan ditolak karena bukan wilayahnya. Nah, difasilitasi melalui telepon, lapor ke Pegatan, wilayah setempat. Di sana ditolak juga dengan alasan tidak ada visum, tidak ada saksi, dan kejadiannya sudah lama. Saya katakan ditolak. Kenapa? Karena tidak ditulis laporannya. Harusnya ditulis saat itu supaya saya ngantongi kalau sudah lapor polisi. Keterangan lapor polisi tidak saya dapat sampai hari ini. Bagaimana? Berangkat dari Cipto hari Jumat tanggal 14, masuk Cipto jam 9 karena memang BPJS-nya belum on. Di sana menunggu sampai jam 3 pagi. Dari jam 9? Dari jam 9 malam. Ya diperiksa sudah, namun setelah diperiksa tetap tidak bisa masuk. Harus nunggu sampai hari Kamis tanggal 20. Jam 3 pagi telepon saya, ya sudah bawa ke Bekasi, ke rumah saya. Kalau memang sudah tidak bisa di Cipto. Nah, Sabtu pagi saya sudah pergi. Kepergian saya berkunjung ke beberapa kawan-kawan yang mengerti tentang seluk-beluk BPJS sampai ke petugas radiologi di Cipto Mangunkusumo. Nah, kemudian menenangkan saya kalau di perkara lukanya ponakan saya itu membahayakan jiwa, tidak mungkin Cipto itu menunda. Berarti ponakan bapak itu tidak dalam kondisi kritis. Kritis enggak, masih bisa ditunda. Menenangkan saya begitu. Nah, terus diberitahu saya pergi lagi. Hingga saya pulang itu malam Minggu. Tapi nggak, maksud saya gini, pertanyaan saya adalah ini nggak ada tindakan lanjut berarti udah. Setelah untuk sampai sekarang ini. Setelah pengobatan sudah begitu saja. Ini kan masih berlanjut terus karena memang begitu saya sudah menyerahkan KPAI akan mengkawal Nanda Dayan ini sampai selesai. Oke, baik, kalau gitu kita akan undang saja langsung dari KPAI-nya sendiri. Ini adalah Erlinda, perwakilan dari KPAI. Apa kabar? Harus bertemu lagi. Iya, kita ketemu udah sering banget nih. Pengen sih ketemu kalau nggak dinner atau lunch gitu. Bener, tapi kayaknya setiap kali ketemu pasti ada masalah pembulian dan sebagainya. Berarti pembulian itu banyak banget ya? Banyak banget. Silakan. Bangetnya bingit katanya gitu ya. Bangetnya banyak. Gimana kalau kasus Dayan ini, kalau berapa kasus lalu kan kita pernah bahas, kalau Dayan ini sendiri gimana kasusnya? Iya, memang untungnya keuntungnya juga ya. Sebenarnya nggak ada untung di sini karena saya melihat kondisi Dayan dan saya tiap hari menemani Dayan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi pada saat orang tuanya menelpon saya dan saya minta, untungnya orang tuanya paman ya terutama, Pak Yasir ini teknologi juga, jadi kirim WhatsApp ke saya. Itu saya kaget melihat apa kondisi Dayan, karena memang kita sesama orang lembaga negara ini kalau ada yang urgent kita boleh langsung WhatsApp atau telepon. Nah, saya beruntung punya, boleh saya sebut ya, gubernur kita itu sangat luar biasa, punya hati dan empati. Saya minta arahan dari beliau, akhirnya singkat cerita beliau telepon kepala dinas dan direktur dari rumah sakit Tarakan, emergency, jadi Dayan hari Senin boleh masuk rumah sakit Tarakan pada berarti waktu maksudnya dari Pak Ahok?
Iya, dari Pak Ahok, Pak Gubernur kita. Sementara waktu itu ditolak ya dari beberapa rumah sakit karena memang kalau masuk ke Jakarta BPJS itu kan harus menunggu dulu 7 sampai 10 hari. Nah sementara kalau kasusnya adik kita ini kalau menunggu itu akan menjadi lebih parah karena ada infeksi di dalam, infeksi yang sangat-sangat luar biasa. Akibatnya kalau tidak segera dilokalisasi, kena mata kiri, kena hidung dan telinga. Karena kan kita THT. Nah itu yang kepikiran dari saya, ini harus, kasus ini adalah emergency, saya tidak peduli untuk, oh ya kasus hukumnya atau segala macam, tidak, itu nanti, tapi penanganan adik ini dulu. Karena yang saya lihat itu dua, secara medis dia harus segera ditangani, dan yang kedua adalah secara psikologinya. Ya, tapi gini, Linda, Anda mengatakan secara kesehatan psikologis dan sebagainya itu kita bisa tangani. Tapi dari orang tuanya sendiri kayaknya pasrah gitu. Nah ini ada tindakan nggak, maksudnya untuk pelakunya sekarang gimana? Iya, memang pelakunya kita sudah koordinasi.